Shalom, berjumpa lagi dengan saya di channel Klavos Sukacita. Saat ini saya berada di Moi Park. Sahabat Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, saya akan menabur kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah kami di dalam Yesus Kristus, yang adalah terang di dalam hidup kami, yang adalah Kristus Putra Natal. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam tanggung jawab kami, dan Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam masa-masa Adventus, dan karena itu biarlah Roh Kudus menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur 6 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-43 yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab mereka begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di saat ini. Sahabat Klavos Sukacita yang diberkati, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentunya perbedaan pendapat itu adalah hal yang sering terjadi dimanapun kita berada. Baik di tengah-tengah kehidupan keluarga sebagai istri dan suami maupun anak-anak, pasti terjadi perbedaan pendapat. Apalagi ketika kita berkecimpung dengan organisasi-organisasi, baik itu gereja, pemerintah, ataupun organisasi-organisasi lainnya. Perbedaan pendapat di antara kita itu sudah menunjukkan bahwa kelasiman yang biasa terjadi di mana-mana. Dan perbedaan pendapat itu bukan saja baru terjadi ketika kita ada pada zaman sekarang ini. Perbedaan pendapat itu sudah dikemukakan oleh kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus 6 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-43. Di sini ada perbedaan pendapat antara Yesus dengan para murid. Dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, bukan persoalan Yesus memberi makan manusia-manusia yang hadir dengan angka fantastik, yaitu sebanyak yang diperkirakan adalah 5.000 orang laki-laki. Tetapi yang paling mengejutkan di sini adalah perbedaan pendapat antara Yesus dengan para murid. Para murid beda pendapat dengan Yesus karena menurut para murid terlalu banyak orang
Dan karena keberadaan setempatnya tidak memungkinkan untuk mereka bisa membeli makanan. Dan karena itu bagi para murid, oh Yesus bilang saja mereka pulang supaya mereka bisa mencari desa-desa terdekat atau kampung-kampung terdekat dan mereka bisa mencari makan di sana. Tetapi bagi Yesus, oh tidak. Para murid kok tanggung jawab harus memberikan makan. Itu menurut Yesus kepada para murid. Karena bagi para murid untuk apa? Mereka harus dipulangkan. Untuk apa? Ketika mereka datang dan membutuhkan kebenaran firman Tuhan, tetapi justru kita menolak mereka. Karena bagi Yesus, pelayanan bukan persoalan kelebihan, tetapi pelayanan adalah sebuah panggilan yang harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Dan kalaupun ada kekurangan, itu bagian dari otoritas Allah. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perbedaan pendapat antara Yesus dengan para murid membuat para murid ragu. Tetapi Yesus bilang, ya kita harus memberikan makan kepada mereka. Mereka tidak boleh lagi kita suruh untuk pergi mencari makan di desa-desa atau kampung-kampung terdekat. Keraguan sebagai manusia datang menghimpit para murid. Karena bagi para murid, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan makan dari 5.000 orang ini? Para murid secara kemanusiaan meragukan otoritas Allah. Tetapi bagi Yesus, ketika Yesus sudah memberitakan Injil, bagian daripada otoritas Allah akan dikerjakan Allah. Karena itu Yesus dengan penuh keyakinan iman mengambil 5 roti dan 2 ikan dipecah-pecahkan. Dan Yesus percaya bahwa kebutuhan makan untuk 5.000 orang akan dipenuhi oleh Allah. Yang terjadi adalah bukan persoalan 5 roti dan 2 ikan, tetapi 5 roti dan 2 ikan itu merupakan sebuah simbol otoritas Allah, bahwa yang namanya mustahil itu menjadi nyata bagi Allah. Allah mampu mengerjakan hal-hal yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Allah mampu melakukan hal-hal yang tidak nyata menjadi nyata. Dan karena itu membutuhkan keyakinan. Ini menjadi koreksi untuk saya dan seluruh sahabat Klavos Sukacita dimanapun berada. Kita seperti para murid, kita betul fase lidah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah keluarga Kristen dan Tuhan akan menjaga, menaungi, melindungi. Tetapi ketika kita dihimpit tantangan hidup, yang terjadi adalah keraguan di dalam diri kita. Sehingga yang kita cari adalah bentuk-bentuk solusi yang berasal dari dunia. Bukan yang kita minta adalah bertelut lutut dan minta kepada Allah turun tangan untuk melakukan yang dibilang dengan otoritas Allah. Minggu-minggu Advent ini mengajari kepada kita bahwa mempersiapkan diri memasuki kelahiran Yesus Kristus bukan persoalan secara ekonomi. Yang harus kita siapkan adalah pohon terang. Yang harus kita siapkan adalah pernak-pernik Natal. Yang harus kita rancang bagaimana memenuhi makan malam yang ideal ketika kita ada dalam doa 24 malam. Tetapi yang mau ditegaskan di sini adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita, bahwa kalau kita bilang kita yakin akan kebenaran firman Tuhan, maka yang dilakukan para murid pada saat memberikan makan 5.000 orang, mereka penuh keraguan, itu tidak boleh terjadi pada diri kita. Yang harus kita lakukan adalah yakin dan percaya otoritas Allah akan turun tangan dalam setiap pergumulan kita. Siapkan hati, pikiran, sikap dan tindakan kita, itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita sebagai pohon terang Natal yang kita wartakan kepada setiap orang yang memandang diri kita. Karena itu Paulus bilang, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kita harus menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Dari cara kita bertutur dan bertindak, orang memungkinkan diri untuk datang kepada Kristus karena mereka melihat Kristus di dalam diri kita. Karena yang kita kerjakan adalah otoritas Allah. Amin. Mari kita berdoa. Firman Tuhan telah kami dengarkan.
Roh Tuhan pimpin kami, sehingga masa-masa Adventus menguatkan kami, mempersiapkan hati pikiran kami untuk datang dan betul-betul hidup di dalam kekudusan bersama Allah. Semua sahabat Klavos dimanapun mereka berada, biarlah sukacita senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Dalam setiap pergumulan hidup mereka, mereka minta otoritas Allah turun tangan dalam hidup mereka. Mereka mengerjakan bagian mereka dengan takut akan Tuhan dan percaya Allah di dalam otoritasnya akan mengerjakan bagiannya. Dan kami juga minta daripada Tuhan, berkati channel Klavos Sukacita untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan seturut cinta kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.